terjadi pada abad ke-13 Masehi. Berikut ada beberapa peristiwa atau faktor yang dianggap sebagai fase kemunduran peradaban Islam. Peristiwa yang penting yang pertama adalah ada terjadi yaitu invasi kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol. Invasi Mongol ke wilayah Islam, terutama ke Baghdad, menyebabkan kerusakan besar dan kehancuran peradaban Islam. Yang kedua, jatuhnya Baghdad. Jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol menyebabkan kehancuran pusat peradaban Islam dan hilangnya politik Islam. Yang ketiga, perang salib. Nah, dari 3 poin ini perlu kita simpulkan bahwa ada kata-kata politik di sana. Ada kata-kata politik. Coba perhatikan adik-adik sekalian. Rupanya dalam Islam itu tidak hanya diajarkan kita adalah untuk ibadah. Nih yang generasi muda nih, abang-abang nih. Saya lebih fokus kepada cowok-cowok ini sekarang. Ini bisa jadi 20 tahun ke depan ini jadi bapak DPR kan di semua nanti mungkin. Jangan lupa balik lagi ke daerah ke sekolah ini untuk mengisi acara di dunia Islam ya. Imam Rashidi berjaya karena semuanya adalah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu politik siasat yang cerdas, yang sehat, yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, lawannya adalah ketika sudah runtuhnya Islam, itu kenapa? Yang pertama, faktor utama adalah karena orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang kuasai tentang siasat untuk menjaga umat, menjaga pendidikan umat, menjaga tatanan keamanan negara, politiknya lemah. Orang yang duduk di parlemen tetapi imannya lemah. Ini salah satu faktornya. Makanya kita kembalikan lagi, yang paling banyak duduk di pemerintahan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya ini sekelompok calon-calon para pemimpin ini. Amin. Kalau kurang daripada ilmu politiknya tidak mampu kamu amalkan, tidak mampu dipelajari. Kita di rumah saya itu ada loh ilmu politik. Kadang-kadang terjadi dengan sendirinya. Ya, tanpa kita sadari gitu kan. Paling kecil kan. Ketika disuruh beli gula sebentar. Nah, kalau nggak ada dikasih uang lebih, mau tapi dengan lemah lembut. Nah ini beli gula, ini uang kamu, cepat kita kamu, balik loh. Nah itu juga politik juga tuh. Maka kalau ada seorang ibu ketika menyuruh dia cepat datang, lo gula yang kita berarti hijau, baik betul juga tuh. Ya politik juga kan, apa disadar? Nah makanya di sini adalah kekuatan yang utama oleh sebab keruntuhan daripada Islam adalah oleh sebab gagalnya politik yang sehat, gagalnya politik yang tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Itu satu. Oke, lanjut Pak selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor sehingga terjadi keruntuhan di dalam Islam. Yang pertama adalah ada faktor internal. Nah, dari kalangan orang Islam sendiri bermasalah. Makanya di sekolah mungkin ini sekolah akan maju dan ini sekolah akan bertahan daripada kemajuannya apabila instansi yang ada di dalam sekolah ini selalu kompak, baik dari atasan sampai ke level terendah, terutama juga di antara kalangan para pelajar ini, antara kalian. Ini kalau di antara kalian aja antar kelas saling cekcok, antara teman satu kelas juga cekcok dari hal yang kecil, cekcok ini juga akan menjadi sebuah kemunduran dari prestasi yang sudah dibangun dari dulu sekolah ini. Makanya kita harapkan selalu dalam keadaan kompak dan selalu dalam keadaan akur-akur dan baik-baik saja dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah yang pertama adalah ada perpecahan dan konflik. Perpecahan dan konflik di kalangan umat Islam seperti perang saudara dan perdebatan teologis.
melemahkan kekuatan dan kesatuan Islam. Yang kedua ada korupsinya. Rupanya dari dulu sudah ada korupsi ini. Korupsi dan nepotisme. Saya bertanya, nah, tadi kalau nggak salah saya, Bapak Kemenang juga tadi ada menyampaikan kan masalah nepotisme ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kalian. Makanya yang mau lulus di sini ada di lobi dengan ini, di lobi dengan itu biar lulus. Tapi ketika sudah lulus nggak syukur. Gitu. Harusnya ketika sudah lulus syukur belajar yang baik, tingkatkan prestasinya sehingga bisa membuktikan bahwa ketika kamu sudah berada di sini kamu layak dipertahankan. Guru-gurunya senang gitu, akhlaknya bagus-bagus gitu. Ya, akhlaknya bagus-bagus gitu. Nah, korupsi dan nepotisme di kalangan para pemimpin Islam melemahkan kepercayaan rakyat dan menghambat kemajuan. Nah, ini rupanya menjadi penyakit terbesar di dalam tubuh pemerintahan. Jangankan di pemerintahan, bayangkan dari pemerintahan sudah ada korupsi dan nepotisme di bawahnya, bayangkan ya. Bisa jadi sampai kalangan bawah. Ya, kalangan bawah akan terjadi hal ini. Nah, ini menjadi kalau sudah menjadi sebuah budaya korupsi dan nepotisme, dari pendidikan saja sudah ada harus sogok menyogok atau lobby. Bayangkan coba, kamu ketika sudah berada di sini, ketika kamu tes saja kamu sudah di lobby dengan orang tua, selanjutnya kan sudah juga disampaikan sama Pak Kemenang, saya ingat sekali itu. Kamu tidak yakin dengan kemampuanmu. Kamu padahal sudah tes, tapi kau ragu, eloknya hanya bang, coba jalan lobby lah. Nah, kamu sendiri sebenarnya ragu dengan potensi dirimu saja, sehingga harus minta bantuan lagi. Padahal kita harus ada keyakinan, yaitu rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Saya beri kesempatan kepada paling pojok barisan itu. Rukun iman yang ke-6 apa? Angkat tangan, siapa angkat tangan duluan? Oke, silakan. Percaya kepada qada dan qadar, benar, tetapi apa arti qada dan qadar itu? Kan ada dua masalah di situ. Qada dan qadar, atau satu masalah. Apa itu qada dan qadar apa? Ada dua takdir. Oke, sebutin. Satu apa? Lebih jelas lagi boleh? Lagi aja. Yang lebih dan takdir buruk. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Lebih maju daripada zaman dulu, karena seperti yang kita lihat sekarang, kalau berbanding dengan zaman dulu itu kan akses informasi dan juga ilmu pengetahuan itu bisa dibilang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada bahan bacaan seperti yang fisik, seperti buku ataupun yang lainnya. Karena bisa kita lihat di zaman sekarang dalam mengakses informasi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin memang memiliki ilmu di bidang itu. Kalau kita lihat yang dulu, penyampaian dari ilmu itu disampaikan lewat bagaimana misalkan seseorang yang ilmu, kemudian dia memberikannya lagi kepada orang lain di dalam suatu majelis ataupun mereka dengan menerjemahkan buku-buku. Tapi di zaman sekarang yang bisa kita lihat adalah ilmu pengetahuan itu tidak hanya terbatas pada soal buku, tapi bagaimana cara kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih baik dan juga bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk mencapai hal
Apa beliau sampaikan? Beliau mampu mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip matanya lebih cepat lagi. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Boleh baca dalam Al-Quran. Ini bukan dongeng loh. Makanya kalau kita jawab ini adalah dalam filsafat budaya Barat, mereka tidak akan mengakuinya. Oh, ada dulu, itu kan dongeng. Mereka percaya. Tetapi kita dalam Islam wajib percaya. Kenapa? Ini adalah rukun rukun iman kita adalah Al-Quran itu ada. Makanya ketika tidak percaya ada Al-Quran atau ketika kita sampaikan sesuatu tapi kita tidak kaitkan Al-Quran bahwa itu benar, nah, kita sudah tidak benar. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman bisa terbang. Zaman sekarang juga bisa terbang. Nabi Sulaiman terbang dengan apa? Kayak gitu kan? Jadi orang budaya Barat pasti akan menanyakan, Nabi Sulaiman bisa terbang, coba buktikan. Mana pesawatnya? Enggak begitu. Kalau sekarang ada pesawat, nah tidak mampu seperti itu. Tetapi Nabi Sulaiman bisa terbang, diabadikan dalam Al-Quran. Yang abadikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ragu dengan ayatnya? Apakah kita ragu dengan kisah-kisahnya? Tidak. Nah, itu buktinya apa? Bahwa orang terdahulu itu sudah Allah berikan kemajuan ilmunya. Kaum Samud mampu mengukir batu-batu yang besar menjadi tempat tinggal mereka. Apa bedanya sekarang juga? Kita juga buat rumah dari batu dengan segala kecanggihan kita. Mereka dulu belum canggih tapi mereka mampu. Nah gitu. Tapi ini semua adalah hanya bisa dibuktikan dengan kepercayaan atau iman. Yang kedua, selanjutnya masalah modernisasi. Nabi ada 25 orang nabi. Semuanya Allah berikan mukjizat, kan? Kelebihan. Nah, kelebihan ini Allah berikan kepada nabi-nabi, terkhususnya Nabi Muhammad yang banyak mukjizatnya. Untuk apa? Untuk bisa meyakinkan. Makanya dengan keyakinan. Karena pada zaman dahulu ketika mengajak umat untuk masuk pada Islam, tidak masuk dengan logika saja. Makanya ketika sekarang Allah berikan ilmu intelektual, ilmu daripada kecanggihan yang sudah semodern ini, tetapi kita lebih zalim daripada kaum dahulu, berarti kita tidak lebih daripada para pengikut Nabi itu dahulu berjaya. Lihat kecanggihan yang Allah berikan kepada kita sekarang. Pada masa Nabi Muhammad, itu orang ketika mau jalan ke suatu tempat dari Makkah ke Madinah, mereka berjalan kaki, naik unta, tapi mereka tetap taat beribadah kepada Allah. Keluar dari rumah ke masjid, melewati daripada padang pasir, kadang-kadang dinginnya pada Mesir, dinginnya daripada cuaca pagi, tapi mereka tidak ada jadi tantangan. Nah, sekarang dengan kemudahan yang Allah berikan, ada mobil, sekarang pesawat terbang, sekarang motor secepat apa sekarang, tetapi kenapa banyak sekali orang yang kufur akan nikmat Allah berikan? Mobil di rumah kadang ada sampai 3, 4, 5 mobil. Tetapi ketika subuh semuanya bola-bola mau tidur di rumahnya. Seharusnya orang tua kalian yang ada kemampuan sudah ada mobil, ketika subuh dingin itu dibangunkan kamu, ayo nak, ayah beli mobil untuk bisa salat berjamaah kita satu rumah. Kalau tidak mau salat berjamaah, ngapain ada mobil? Jual saja. Kalau hanya sekedar untuk jalan-jalan naik Trangkutar Raja aja. Nah, itu seharusnya pemikiran seperti itu. Makanya orang terdahulu itu adalah mereka adalah tidak mundur pemikirannya, tidak lemah imannya, karena mereka percaya kepada qada dan qadar itu kuat. Kita sekarang lemah kekuatannya. Untuk diri kita sendiri kita ragu. Saya ini pandai enggak ya? Alah saya enggak pandai. Ketika dibilang sama orang kamu pandai, mana ada? Kita bantah lagi. Ini kan sebuah, jangankan untuk Islam, kita sendiri yang lemah. Makanya pada hari ini saya inginkan bahwa untuk menciptakan kemajuan
daripada sebuah peradaban, sebuah negara, sebuah negeri atau sebuah daerah. Majukan dulu masing-masing diri kita. Percaya diri dulu kita. Ini masalahnya, kita saja harus diyakini sama orang lain. Gimana? Kompak. Kalau dalam lokal ada ketua kelas, selalu ketua kelas yang menghadap kepada guru, selalu ketua kelas yang kita suruh-suruh ini sudah itu. Jadi yang maju nanti dia ketua kelas saja tuh. Yang lain ya kita diam-diam saja. Coba kalau sekali semua, hari ini saya, hari itu besok saya. Nah, inilah sebuah kemunduran akan terjadi bila potensi masing-masing kita adalah mundur ya. Oke, faktor eksternal yaitu kemunduran Islam terjadi ketika masa penjajahan ya. Jadi sudah masuk daripada kolonial Belanda, Portugis ya. Terjadi perang salib, pengaruh imperialisme dilancarkan oleh negara-negara barat. Pengaruh globalisasi yang tidak terkenali melemahkan identitas dan kepercayaan umat Islam. Biasanya kalau di asrama, itu di asrama, ini kan bukan asrama, ya kan? Pengaruh globalisasi yang tidak terkenali melemahkan identitas dan kepercayaan umat Islam. Dan bisa menanyakan kepada kalian semua di kelas ini. Antum sekalian, masih yakin dengan keyakinan kamu sekalian masing-masing itu? Dan masih bangga gak dengan agama yang kalian ada masing-masing? Masih yakin dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah ibu, perintah guru, perintah agama, perintah negara? Kalau yakin, kenapa nggak diterapkan? Seorang yakin, percaya dan cinta terhadap apa yang dia miliki, berarti dia tidak akan meninggalkan suatu perintah. Seorang prajurit, dia tidak akan mau melanggar sebuah instansi, sebuah tempat dia bekerja. Kalau masih pelajar berarti instansi pelajar. TNI berarti instansi TNI. Baju Kapolri. Kamu tidak akan menjadi seorang pelajar yang bandel. Kamu tidak akan menjadi seorang pelajar yang tidak mentaati peraturan kalau kamu adalah enggak dengan sekolahmu. Kamu tidak akan menjadi seorang Islam tetapi tidak taat. Kenapa? Kamu tidak taat karena kamu tidak bangga dengan agamamu. Nah, orang Kristen, orang non-Muslim dengan agama-agama bermacam-macam agama, mereka bangga dengan agamanya. Mereka bangga dengan apa yang dianutnya. Padahal itu salah. Sudah salah tapi bangga mereka. Maka coba lihat mereka. Orang Yahudi coba lihat. Nasrani coba lihat. Maka lihat sekali, bukan kita contoh. Melihat bukan belum tentu menjadi contoh. Lihat bagaimana mereka, cara mereka belajar, saudara. Lihat ketika mereka belajar, bagaimana mereka belajar sehingga mereka bisa menciptakan pesawat terbang. Mereka bisa menciptakan alat elektronik yang bisa dipakai oleh seluruh dunia. Mereka bisa menciptakan sebuah produk yang mana produk itu dibanggakan oleh orang Islam sendiri. Bagaimana coba? Apa yang mereka pelajari dari kecil coba? Apa yang mereka pelajari dari kecil? Coba kalau kita ada lahir daripada keturunan orang Islam, cara belajarnya, cara amalnya, cara ibadahnya, cara tunduk kepada pemimpinnya, cara tunduk kepada perintahnya, sekuat mereka mungkin kita akan maju lagi seperti pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kita bilang adalah kita yakin, percaya pada agama kita sendiri masing-masing. Tapi apa yang ada kewajiban dari agama kita saja kita masih sepelekan. Atas dunia Islam itu motivasi pada bangsa Barat menguasai atau menjajah negara
negara Islam ada 3 faktor. Yang pertama adalah gold, yang kedua glory, yang ketiga gospel. Ya, boleh dibaca sendiri. Semangat mencari keuntungan. Jadi di negara Islam mereka ingin mencari keuntungan dengan menjajah, karena mereka nggak mau dengan cara yang benar, dengan cara merampas. Selanjutnya dengan semangat mencari kejayaan kekuasaan di bidang politik. Nah, itu glory, itu semangat kekuasaan di bidang politik. Yang ketiga adalah gospel, itu semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, makanya kalau lihat dari mungkin dari tatanan dunia kan, penganut agama yang paling banyak adalah agama Kristen yang tertulis. Kristen. Nah, umat Islam yang paling banyak di negara apa? Di negara mana? Anda tahu di negara mana yang paling banyak penganut umat Islam? Saya sosial yang positif. Pengaruh media sosial yang positif dapat membantu remaja memperoleh informasi yang akurat dan berguna tentang Islam dan nilai-nilai terkait. Berapa persen media sosial di kalangan remaja tingkat kalian sekarang kalian gunakan itu hal yang positif? Berapa? 100%. Tadi siapa yang jawab? Boleh dirincikan 10%-nya apa, 20, 100-nya apa? Insya Allah saya berikan hadiah. Jadi saksi ya. Mulai sekarang dia akan 100% gunakan sosial untuk hal yang positif ya. Insya Allah. Mudah-mudahan alumni sekolah MAN satu Mana Aceh tidak ada satu pun yang menjadi para korupsi nanti ke depannya. Amin. Ini kok nggak ada amin nih? Amin. Oke Pak, mari kita selesaikan sesuai dengan adat.